Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 184 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan keempat rekannya menjalani proses pencatatan identitas sebelum mengikuti kompetisi tim Sekte Fengxiang. Mereka diminta memilih tingkat kesulitan misi, biru mudah, kuning sulit, atau merah mimpi buruk. Meski tingkat merah hampir mustahil diselesaikan, Xiaoyan memutuskan memilihnya karena imbalannya bisa dibawa pulang sepenuhnya. Setelah gulungan merah dibuka, mereka mengetahui misi mereka adalah mengalahkan binatang 5 elemen, makhluk yang mampu meniru semua atribut lawan dan nyaris tanpa kelemahan. Ling Xuan panik, namun Xiaoyan tetap memutuskan melanjutkan misi tersebut setelah mengetahui bahwa tubuh binatang 5 elemen dapat digunakan sebagai wadah untuk membangkitkan leluhurnya, Xiao Xuan. Sementara mereka bersiap, para tetua Sekte Fengxiang mengatur keberangkatan murid-murid menuju lokasi uji, Gunung Luoling, tempat berbahaya namun sekaligus lahan pelatihan terbaik. Di sisi lain dari wilayah gelap penuh batu nisan, Gue Mu Gue Xian memerintahkan pasukannya untuk menyusup ke Gunung Luoling dan membunuh seluruh murid Sekte Fengxiang, terutama Xiaoyan yang memiliki jantung kaisar roh kembar. Keesokan paginya, para peserta dikumpulkan. Tim-tim tingkat mimpi buruk dikirim terlebih dahulu melalui formasi transmisi ruang buatan Sulau. Setelah kelompok-kelompok pertama berangkat, giliran tim Xiaoyan. Sebelum cahaya formasi menelan mereka, musisi memperingatkan bahwa gulungan merah masih menyimpan misi tambahan yang belum terungkap. Formasi aktif, dan Xiaoyan serta rekan-rekannya dipindahkan ke lokasi yang sama sekali berbeda. Tempat uji sebenarnya telah dimulai. 5 orang itu membuka mata secara bersamaan. Rasa terkejut muncul pada wajah 4 di antaranya. Sementara Xiaoyan tetap menjadi satu-satunya yang tampak tenang. Ling Xuan yang sejak kecil hidup terkurung di bawah istana tanpa pernah melihat dunia luar, menatap sekeliling dengan penuh rasa penasaran dan kegembiraan. Mu Feng mendengus dengan nada kesal, menatap medan asing itu dengan penuh protes. Tampaknya kita benar-benar jauh dari titik pemindahan. Formasi ruang itu benar-benar menyulitkan. Bagaimana mungkin kita tidak dipindahkan tepat ke lokasi yang seharusnya? Xiaoyan segera mengalihkan pembicaraan agar suasana tidak semakin kacau. Kita sudah tiba di wilayah yang menjadi tujuan. Akan lebih baik jika kita mulai merencanakan langkah berikutnya. Tidak ada seorang pun mengetahui bahwa Xiaoyan sebelumnya telah memanipulasi formasi, sehingga mereka berakhir ribuan meter dari titik pemindahan utama. Keheningan menyelimuti kelompok kecil itu ketika mereka mulai memikirkan kemungkinan yang ada. Di sisi lain, pada batas luar Gunung Luoling, puluhan petugas sekte sedang mencatat pergerakan para peserta uji coba. Seorang di antara mereka bergumam dengan wajah heran. Aneh, 1 dari 10 tim yang memilih misi tingkat mimpi buruk menghilang dari jalur transmisi. Yang lain menjawab, sepertinya tim itu adalah tim Xiaoyan. Pemimpin para petugas segera menegaskan, biarkan saja. Kami sudah menerima perintah untuk tidak mencampuri urusan mereka. Lanjutkan tugas kalian. Sementara itu, di bawah rimbun sebuah pohon besar, Xiaoyan dan yang lainnya duduk membentuk lingkaran kecil, mengamati lingkungan asing di sekitar mereka. Ling Xuan mengangkat wajah dan mulai menjelaskan. Tempat ini dikenal sebagai Gunung Luoling. Aku tidak mengetahui lokasi tepatnya, tetapi menurut cerita lama, tempat ini ditemukan secara tidak sengaja oleh pemimpin sekte kami. Gunung ini dipenuhi bahaya, dihuni oleh makhluk buas purba, dan kelengahan sedikit saja dapat menyebabkan kematian. Dia melanjutkan dengan nada lebih serius. Tanah ini terbentuk dari akumulasi tempat kematian para ahli kuat dari Xuan Santian. Kekuatan mereka yang tersisa perlahan berubah menjadi wujud lain. Makhluk itu disebut binatang arwah. Mu Feng menarik nafas sebelum mengutarakan perasaannya. Binatang arwah, pantas sejak masuk tadi aku merasakan sesuatu yang janggal. Ling Xuan mengangguk dan menegaskan, kekuatan mereka berasal dari sisa energi para ahli yang gugur. Meskipun tidak ada sosok sekelas Dodi Puncak yang mati di sini, jumlah para ahli bintang 7 yang tewas sudah sangat banyak. Kumpulan kekuatan sebesar itu cukup untuk membentuk makhluk yang tidak mudah ditangani. Binatang arwah memiliki tubuh nyata layaknya makhluk hidup, memiliki darah, daging, bahkan sebagian di antaranya memiliki kesadaran sendiri dan berusaha keluar dari ruang Gunung Luoling. Xiaoyan menimpali dengan suara rendah. Jadi seperti itu. Pikirannya mulai menghubungkan keterangan tersebut dengan kekuatan misterius yang baru saja dia rasakan. Ling Xuan melanjutkan, makhluk itu sangat sulit dibinasakan. Jika tidak dipukul hingga mati dalam satu serangan, mereka akan bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih kuat. Xiaoyan lalu bertanya, misi kita yang melibatkan 5 elemen itu, apakah makhluk tersebut juga termasuk binatang arwah?
Ling Xuan mengangguk perlahan. Benar, namun makhluk 5 elemen tidak dapat disamakan dengan binatang arwah biasa. Dia memiliki kesadaran penuh, kecerdasan tinggi, dan kekuatannya berada di antara yang teratas. Kemungkinan besar berada di peringkat 5 besar dari seluruh binatang arwah di Gunung Luoling. Nada ketakutan samar muncul di ujung suaranya. Banyak orang mencoba menaklukkan makhluk tersebut, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Beberapa bahkan kehilangan anggota tubuh dalam prosesnya. Xiaoyan kemudian duduk dengan tenang sambil menyesuaikan aliran kekuatannya. Kita berada di wilayah terluar. Istirahat sejenak akan lebih bijak sebelum kita melanjutkan perjalanan. Yang lain mengikuti. Namun sesaat kemudian, seseorang berkomentar pelan. Energi di sini benar-benar aneh. Satu persatu mereka menghentikan meditasi. Energi yang seharusnya memperbaiki keadaan justru membuat tubuh terasa tertekan. Xiaoyan mengerut kening. Apakah kalian juga merasakannya? Mu Feng menunduk dengan wajah serius. Energi di gunung ini tidak dapat diserap. Jika kita memaksakan diri, kekuatan itu justru akan melukai tubuh kita, ucap Mu Feng. Hal itu berarti mereka tidak dapat mengganti kekuatan yang mereka habiskan. Dengan kata lain, semakin dalam mereka melangkah, semakin besar resiko kehabisan kekuatan dalam lingkungan yang sangat berbahaya. Xiaoyan memandang jauh ke arah kabut yang menutupi hutan. Dia mengatakan, misi ini tampaknya jauh lebih berbahaya daripada yang diumumkan. Ada 10 tim yang memilih tingkat mimpi buruk. Artinya, selain kita ada 9 tim lain yang berkeliaran di gunung ini. Kita harus tetap waspada. Ling Xuan mendesah panjang. Ayah dan para tetua benar-benar apa yang sedang mereka rencanakan sehingga sampai tega menjerumuskanku ke dalam kondisi seperti ini. Xiaoyan menanggapi dengan senyum tipis. Keluhan nanti saja. Yang kita hadapi baru permulaan. Dia dapat merasakan banyak hal berbahaya bersembunyi di kedalaman hutan, menunggu waktu untuk muncul. Perjalanan melalui hutan lembab itu dipenuhi keluhan tanpa henti dari Ling Xuan yang berjalan di belakang. Sementara 4 orang lainnya sibuk membuka jalan, dia terus mengomel tentang kondisi lingkungan yang basah, panas, dan dipenuhi serangga. Tempat ini penuh serangga. Udara di sini sangat lembab, rasanya panas sekali. Keluhan itu akhirnya membuat Mu Feng tidak dapat menahan diri. Dia memutar tubuh dan memandang Ling Xuan dengan wajah yang sudah terlihat lelah. Kami datang untuk menyelesaikan misi, bukan berlibur. Tolong sedikit menahan diri. Sang gadis mendengus tidak terima. Dia meletakkan kedua tangannya di pinggang sambil memandang tajam. Kau berani berbicara seperti itu kepadaku? Apakah kau tahu siapa ayahku? Apakah kau tahu siapa diriku? Mu Feng melirik Xiaoyan dengan geram. Seakan meminta izin untuk memberikan sedikit pelajaran pada gadis itu. Orang ini sangat merepotkan. Apa perlu kita lempar saja ke kubangan lumpur itu? Fisiknya lirih. Xiaoyan hanya batu kecil, tetapi tatapannya memberi jawaban yang cukup jelas. Menangkap sinyal itu, Mu Feng segera melangkah mendekat. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Namun sebelum dia sempat mengangkat tangan, sebuah gelombang kekuatan tak terlihat meledak dari tubuh Ling Xuan. Aura itu mengembang seperti bilah tajam, membuat Mu Feng spontan menghentikan langkahnya. Cukup, kita lanjutkan perjalanan. Kurangi penggunaan kekuatan. Jangan membuang-buang energi. Xiaoyan tidak berniat melakukan apapun lebih dari sekedar memberi sedikit peringatan. Sebab dia tahu sifat keras kepala Ling Xuan dapat mempersulit misi ini. Sayangnya gadis itu langsung bereaksi berlebihan. Ling Xuan mendengus kesal sambil melirik kubangan lumpur yang tak jauh darinya. Hanya membayangkan tubuhnya menyentuh tempat sekotor itu saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Wilayah ini penuh bahaya. Lebih baik kalian tetap waspada, ucap Xiaoyan. Di belakang, Ludi dan Mu Yingying hanya mengangguk kecil, tampak tidak mempersoalkan tindakan Xiaoyan dan Mu Feng sebelumnya. Mereka pun sadar tingkah Ling Xuan yang suka memerintah hanya akan memperburuk kerjasama kelompok. Setelah keluar dari tempat ini, aku akan meminta ayahku menghukummu. Xiaoyan, lingkar bibir Ling Xuan menggembung marah, masih menyimpan dendam karena hampir dilempar ke lumpur. Xiaoyan tidak menanggapi. Fokusnya tertarik pada sesuatu yang bergerak jauh di antara pepohonan. Kekuatan jiwanya meluas seperti aliran air bening, menyapu setiap sudut sekitar. Ada sesuatu. Dia berhenti melangkah, memusatkan penginderaaannya. Luas wilayah itu mengejutkannya. Rentang persepsinya menemukan wilayah seluas puluhan ribu meter. Seakan pegunungan ini ditelan kegelapan tanpa ujung. Mu Yingying melangkah ke sisinya. Apa yang terjadi? Xiaoyan menjawab, tidak ada hal penting. Tatapannya terus menatap ke depan. Tetapi dia merasakan pergerakan sama ratusan meter di belakang mereka.
Sementara itu, sosok gelap yang bersembunyi di balik pepohonan menatap ke arah kelompok Xiaoyan sambil mengumpat dalam hati. Dia baru saja kehilangan pijakan dan mematahkan sebatang ranting kecil. Suara itu, meski selemah gumaman, entah bagaimana segera menarik perhatian Xiaoyan. Bagaimana mungkin persepsi orang itu sekuat ini? Bisiknya dengan wajah masam. Setelah memastikan keberadaannya tidak lagi terdeteksi, sosok itu bergegas menghilang dari tempatnya. Namun sayangnya, Xiaoyan telah mengunci posisinya sejak awal. Dia pergi. Mo Yingying memandangnya dengan ragu. Siapa? Xiaoyan mengatakan, kita sedang diawasi. Mo Feng menyipitkan mata, menyadari bahwa misi ini jauh dari kata sederhana. Sepertinya ada yang ingin mengambil kesempatan dari kita. Gumamnya. Perlahan, mereka melanjutkan perjalanan dengan Xiaoyan memimpin. Berkat kekuatan jiwanya yang menjadi penuntun, mereka berhasil menghindari hampir semua binatang buas yang berkeliaran di hutan tersebut. Sisa ancaman yang tidak dapat dihindari pun mereka lewatkan tanpa membuang kekuatan secara berlebihan. Sebab tempat ini tidak memungkinkan pemulihan energi dengan mudah. Di tengah gelapnya pepohonan, sekelompok 5 orang muncul di bawah bayangan besar sebuah pohon raksasa. Di antara mereka berdiri seorang pria bersorban rapi. Dengan sikap tenang namun penuh wibawa. Satu kelompok telah ditemukan, ucap salah satu anggota tersebut. Seberapa kuat mereka? Tanya sang pemimpin. Satu perempuan bintang 6 tahap awal, 2 orang bintang 5 tahap akhir, dan si gadis kecil dari kelompok Istana Bumi. Pemimpin mereka tidak dapat kulihat dengan jelas, seolah kekuatannya tersembunyi. Mendengar itu, sang pemimpin bergumam pelan, seolah merangkai rencana di kepalanya. Ling Xuan rupanya. Waktu tidak menunggu siapapun, anggota lain tampak tidak sabar. Kita harus bergerak sekarang, sebelum kelompok lain lebih dulu menyerang. Pemimpin itu mengangguk, kita akan menemui mereka. Dia mengusap kartu tugas berwarna merah di tangannya. Tugas mimpi buruk itu hanya memiliki satu tujuan utama, tetapi informasi misi sisanya terkunci. Hanya dapat dibuka setelah mereka menumbangkan kelompok lain dan merebut papan kayu milik lawan. Kalau begitu, mari kita lihat kemampuan mereka. Sudah waktunya kelompok kami menunjukkan kekuatan. Sang pemimpin mengangkat tangan, memberi komando. 5 sosok itu kemudian melesat bagi bayangan angin, menuju arah di mana Xiaoyan dan kelompoknya berada. Perjalanan berlanjut dalam keheningan tegang ketika tiba-tiba Ludi menghentikan langkahnya. Keningnya berkerut, seolah merasakan sesuatu yang tidak wajar di sekitar mereka. Entah mengapa, aku merasa ada seseorang yang terus mengawasi kita. Xiaoyan segera menoleh begitu melihat perubahan sikap rekannya. Ada apa? Tatapan Ludi menyapu pepohonan. Kemudian energi hijau di sekujur tubuhnya meledak menjadi seekor ular raksasa yang terbuat dari doki. Serangan itu menebas ke arah semak rimbun di sisi kiri. Keluar, ledakan menghantam semak itu, dan seekor makhluk mungil terpental ke udara akibat guncangan dahsyat tersebut. Jangan lari, Ludi bergerak secepat kilat, menangkap makhluk kecil itu dengan satu sentuhan telapak tangan. Dalam genggamannya, seekor binatang mini gemetar ketakutan. Ini, apakah itu burung penilik? Ling Xuan memandangi makhluk itu dengan keterkejutan. Xiaoyan turut mendekat, meneliti bulu-bulu makhluk tersebut yang perlahan menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungan sekitar. Hampir tak terlihat jika tidak diamati seksama. Burung penilik, sejenis binatang yang digunakan manusia khusus untuk mengintai musuh. Walau tidak memiliki kekuatan berarti, kemampuan pengintaiannya tidak bisa diremehkan, ucap Mo Feng sambil mendekat. Xiaoyan mengerutkan dahi. Dia teringat perasaan diawasi sejak beberapa saat sebelumnya, namun tidak menemukan apapun setelah jejak sosok mencurigakan itu menghilang. Kini dia menyadari bahwa pengintai aslinya adalah makhluk kecil ini. Sepertinya kita memang sedang dipantau. Sebelum mereka sempat menelusuri lebih jauh, sebuah tawa ringan bergema dari kejauhan. Jika kalian sudah menemukan trik kecil ini, maka tidak perlu lagi bagi kami untuk terus bersembunyi. Xiaoyan menegakkan tubuh, waspada penuh. Suara itu lolos dari pengamatannya, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Siapa? 5 sosok muncul dari balik pepohonan, 4 pria dan 1 wanita. Melangkah mendekat dengan keangkuhan yang tidak disembunyikan. Pelangi, kami adalah tim pelangi. Ling Xuan mendengus dingin saat melihat mereka. Jadi kalian, dia tidak pernah menyukai kelompok itu, terutama karena salah satu anggotanya pernah mencoba memaksakan perasaannya pada dirinya. Dan si penolak kalah itu masih menyimpan rasa tidak senang. Sosok yang dimaksud maju selangkah, tatapannya penuh ketus. Ling Xuan, kali ini tidak ada pelindungmu. Aku ingin melihat bagaimana engkau mengalahkanku tanpa bantuan siapapun. Ling Xuan menatapnya dengan dingin. Kekuatan 6 bintang Dodi tahap menengah memancar dari tubuhnya. Susu, jangan bermimpi tinggi. Dirimu masih belum layak. Susu tertawa hambar.
tetapi matanya memperlihatkan kecemburuan tajam. Luar biasa, engkau bahkan diberi esensi kehidupan tingkat 7 hanya karena statusmu. Benar-benar tidak adil. Xiaoyan menatap keduanya, lalu berbicara perlahan. Perlu bantuan. Ling Xuan menggeleng, aura pada tubuhnya meningkat tajam, menandakan dia tidak berniat mundur sedikit pun. Tidak perlu, urusan antara aku dan dia harus diselesaikan. Hari ini aku akan membuatnya mengakui kekalahan. Xiaoyan menatapnya dengan senyum tipis, menyadari bahwa meski bersifat keras kepala, kekuatan Ling Xuan tidak bisa diremehkan. Ling Xuan melangkah maju. Susu, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ucapan itu jelas bertujuan memancing emosi, dan seperti yang dia duga, Susu langsung tersulut. Dasar perempuan pengacau. Dia menghunus kekuatannya, namun seseorang dari timnya menarik lengannya. Kendalikan dirimu, jangan lupa identitasnya. Susu menggertakkan gigi. Jelas masih tersulut. Aku tidak bisa melupakan penghinaan itu. Di depan begitu banyak orang, dia menolak begitu saja. Mana mungkin aku bisa menerimanya? Rekannya menghela nafas. Baiklah, pergilah, tapi hati-hati, jangan sampai melukainya. Susu melepaskan diri. Murka yang ia simpan bertahun-tahun mendidih dalam aura dudinya. Sementara itu, satu-satunya wanita di tim pelangi memandangi Xiaoyan. Dia itu, Xiaoyan yang heboh dibicarakan di istana manusia. Mengapa auranya terasa begitu mengerikan? Ludi dan Mu Feng hanya dapat menghela nafas melihat keributan yang kembali dipicu Ling Xuan. Ling Xuan menoleh sekilas dan berbicara kepada kelompoknya. Ini bukan salahku. Dia yang memulai persoalan ini sejak lama. Aku hanya menolak karena aku tidak menyukainya. Tidak mungkin aku memaksakan sesuatu yang bukan kehendakku. Kata-katanya membuat Xiaoyan terdiam sejenak, mengingat seseorang dari masa lalunya. Mo Ying menyadari perubahan ekspresi Xiaoyan. Kendalikan pikiranmu. Fokus saja pada pertempuran. Susu bukan lawan yang bisa diremehkan meski tingkat kekuatannya sama dengannya. Dia kemudian menoleh kepada Xiaoyan. Engkau baik-baik saja. Xiaoyan menarik nafas panjang. Aku baik, hanya teringat sesuatu. Tatapannya kembali mengarah ke hadapan, di mana Ling Xuan dan Susu telah saling berhadapan. Atmosfer memanas, dan benturan kekuatan tak terelakkan lagi. Pertempuran pertama di dalam wilayah berbahaya ini akhirnya dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.